Pemirsa, lumpur sisa banjir bandang yang melanda Kabupaten Pidi Aceh kini sudah padat dan menimbun rumah warga maupun fasilitas umum. Warga harus berjibaku membersihkan lumpur menggunakan peralatan seadanya. Untuk mengetahui informasi terkini telah terhubung bersama kami jurnalis Metro TV Rudi Hermawan di Kabupaten Pidi Aceh. Rudi, selamat siang. Bagaimana kondisi terkini di Kabupaten Pidi pasca banjir bandang? Apakah aktivitas warga sudah kembali pulih? Ya, jadi dan pemirsa banjir bandang yang melanda Kabupaten Pidi hampir 2 pekan ini masyarakat sudah mulai kembali ke rumah dalam melakukan aktivitas untuk pembersihan. Dan saat ini kondisi masyarakat di wilayah Kabupaten Pidi harus berjibaku membersihkan sisa lumpur yang dibawa arus banjir bandang 2 pekan kemarin. Seperti pantauan kita tadi di 2 kecamatan, Kecamatan Kembang Tanjung dan Kecamatan Mutiara Timur, kondisi lumpur yang sudah mengeras ini membuat masyarakat sedikit kesulitan untuk melakukan pembersihan. Mengingat kondisi yang sudah padat, sehingga masyarakat dengan peralatan seadanya sangat sulit untuk melakukan pembersihan lumpur yang tebalnya hampir 50 cm, bahkan ada yang lebih. Dan ini bisa kita lihat kondisi masyarakat sebagian memang sudah dari beberapa hari yang lalu berjibaku melakukan pembersihan sejak pagi hingga sore hari. Dan kondisi di daerah Kabupaten Pidi juga untuk ruas jalan yang memang menghubungkan antar kecamatan juga sudah dibersihkan, sehingga aktivitas para masyarakat sudah mulai normal pasca dalam masa pemulihan ini. Dan di sisi lain juga perlu kita sampaikan bahwa untuk masyarakat yang dalam proses penanganan kebersihan ini, sebagian masyarakat yang memiliki biaya harus memperkerjakan orang lain atau pekerja untuk melakukan pembersihan. Ini juga sangat sulit di tengah kondisi saat ini. Mereka harus mengeluarkan biaya yang lumayan besar hingga jutaan rupiah dalam melakukan pembersihan. Dan informasi yang tadi sempat kita wawancara beberapa warga bahwa meskipun sudah hampir 2 pekan, namun kondisi pembersihan lumpur ini masih jauh dari yang diharapkan karena tidak bisa dilakukan dalam beberapa hari, mengingat kondisi lumpur yang sudah mengeras hingga membutuhkan jangka panjang. Masyarakat yang ada di wilayah Kembang Tanjung maupun Kecamatan Mutiara dan sekitarnya ini terus berupaya untuk melakukan pembersihan. Sementara aktivitas masyarakat di wilayah Kabupaten Pidi, terutama di wilayah terdampak banjir seperti Kecamatan Kembang Tanjung, Mutiara Timur, kemudian Mutiara dan sebagainya, saat ini sudah mulai kondusif atau sudah mulai berangsur normal karena banyak masyarakat yang sudah kembali ke rumah, meskipun sebagian juga masih menetap di tenda pengungsian ataupun di posko pengungsian. Jose. Apa yang menjadi harapan dari warga untuk menyelesaikan permasalahan penanganan pembersihan lumpur ini? Apakah pemerintah setempat akan juga mengirimkan bantuan kepada warga? Ya, Jose, bahwa kondisi saat ini memang kalau secara bantuan memang telah difokuskan di titik pengungsian ataupun di posko, dan kemudian ada juga yang diantar langsung kepada masyarakat yang terdampak banjir. Dan masyarakat di wilayah Pidi ini sangat berharap adanya para relawan yang turun ke lapangan untuk membantu masyarakat melakukan pembersihan. Kalau dibicarakan di sejumlah fasilitas umum seperti rumah sekolah, gedung fasilitas kesehatan dan sebagainya, saat ini telah dibantu oleh personil TNI Polri yang dikerahkan sejumlah ratusan orang untuk melakukan pembersihan, terutama di dalam ruangan dan di perkarangan menggunakan alat berat. Tapi juga kita lihat seperti di salah satu RA di sekolah TK swasta ini di daerah Kecamatan Mutiara Timur, ini karena punya swasta mungkin sedikit terbatas untuk akses, sehingga para guru-guru di sini, terutama ini semuanya memang guru perempuan, harus berjibaku mereka membersihkan lumpur sekolah. Dan mereka sangat berharap kalau bisa adanya relawan-relawan yang datang ke wilayah Pidi ini untuk dalam penanganan pembersihan. Karena kalau mengingat bantuan memang sudah banyak yang didistribusikan baik dari pemerintah maupun dari berbagai instansi. Tapi yang diarahkan hari ini adalah tim relawan kebersihan untuk membantu masyarakat membersihkan sisa lumpur yang sudah mengeras ini. Karena kalau kondisinya tidak cukup dengan beberapa orang melakukan pembersihan, ini mengingat ada lumpur yang sangat tebal sehingga butuh jumlah pekerja yang lebih banyak. Apalagi seperti di sekolah TK tadi kita pantau, itu hanya perempuan semua atau ibu-ibu, sehingga sangat sulit melakukan pekerjaan yang sangat berat ini. Jose.
Ya Rudi, terlepas daripada lumpur yang tebal, bagaimana situasi bangunan dari rumah tempat-tempat Anda melaporkan ini? Apakah mengalami kerusakan yang sangat signifikan? Ya, Jose, bahwa untuk di Kabupaten PD sendiri memang ada sejumlah kecamatan yang terdampak banjir. Kemudian hasil laporan yang kita terima dari BPBD, yang paling terparah itu di daerah terpencil, daerah Belang Pandak, Kecamatan Tangsi. Artinya kalau kerusakan fatal, yaitu di daerah Kecamatan Belang Pandak itu ada sejumlah rumah yang memang hilang total disapu air bandang. Sementara kerusakan berat yang terjadi di Kabupaten PD itu puluhan rumah yang didata oleh BPBD memang mengalami kerusakan berat. Sementara kerusakan ringan jumlahnya juga lumayan banyak. Dibandingkan dengan kabupaten lain, mungkin Kabupaten PD ini masih alhamdulillah dari kerusakannya tidak begitu berdampak, tapi penanganannya juga sangat cepat yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah juga terus melakukan upaya pemulihan-pemulihan agar situasi masyarakat kembali normal dan situasi saat ini bisa kembali ke rumah. Meskipun ada sedikit kendala dalam penanganan seperti arus listrik yang saat ini juga masih belum normal sepenuhnya. Seperti tadi malam ada beberapa kecamatan yang memang belum menyala listrik, sehingga ini juga menjadi kesulitan bagi masyarakat untuk mendapatkan air bersih, kehidupan bersih tanya untuk melakukan pembersihan. Ini menjadi catatan penting saat ini yang dikeluhkan masyarakat, bahwa masyarakat berharap kondisi ini bisa cepat normal dan bisa meringankan beban mereka dalam melakukan pembersihan di rumah-rumah. Jose. Baik, kami akan terus menanti informasi dari Anda. Terima kasih kontributor Metro TV Rudi Hermawan atas laporan Anda. Pemirsa, petugas PLN berjibaku membangun tower darurat agar warga terdampak bencana di Aceh dapat kembali mendapatkan aliran listrik. Pemirsa, inilah momen saat petugas PLN menuntaskan proyek pendirian tower darurat PLN di Biren Iron Aceh. Sejumlah petugas PLN memanjat tower emergensi listrik yang tinggi dengan menggunakan perlengkapan keselamatan. Para pekerja bertugas demi memulihkan pasokan listrik di Aceh karena imbas banjir listrik di sebagian wilayah Aceh padam. Di sisi lain, pemirsa, pembangunan fisik kedua tower kini telah rampung. Ketua Tim Siaga Bencana menyebut kondisi cuaca dan topografi menjadi kendala utama, namun hal ini tidak menyurutkan semangat petugas demi pemulihan pasokan listrik di Aceh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.